Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 22579 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas tugas keempat dari materi analisis cost benefit implementasi teknologi smart transformation dalam penentuan tarif angkutan darat untuk mendukung ekspor dalam mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi transformasi melalui konsep smart transformation memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Nah, dalam perdagangan internasional, transportasi darat memainkan peran penting dalam menghubungkan produsen dengan pasar global. Nah, tarif angkutan darat yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi rantai pasok ekspor dan daya saing produk. Nah, penerapan smart transportation diyakini mampu menurunkan biaya operasional, mempercepat pengiriman dan mengurangi dampak lingkungan. Namun, investasi yang besar diperlukan termasuk perangkat teknologi dan pelatihan yang menjadi tantangan bagi banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah. Nah, untuk memastikan manfaat maksimal, analisis cost benefit diperlukan agar investasi dalam teknologi ini memberikan nilai tambah pada tarif angkutan darat dan mendukung ekspor secara efisien. Nah, dengan pendekatan yang tepat, smart transportation dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam perdagangan internasional. Kita masuk pada permasalahan yang pertama, ada biaya implementasi teknologi smart transportation. Nah, salah satu tantangan utama dalam penerapan smart transportation adalah biaya investasi yang tinggi untuk infrastruktur, perangkat, dan pelatihan SDM atau sumber daya manusia. Bagaimana biaya ini dapat dibandingkan dengan manfaat jangka panjang seperti peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya variabel. Yang kedua, ada pengaruh teknologi terhadap tarif angkutan darat. Nah, sejauh mana implementasi teknologi smart transportation mempengaruhi penentuan tarif angkutan darat? Apakah teknologi ini membantu menurunkan biaya logistik secara signifikan atau justru meningkatkan beban bagi pengguna jasa transportasi? Yang ketiga, ada kontribusi smart transportation terhadap efisiensi ekspor. Nah, bagaimana teknologi ini dapat mendukung kegiatan ekspor secara efisien? Nah, apakah manfaat teknologi dalam hal pelacakan, pengaturan rute, dan pengurangan waktu pengiriman cukup signifikan untuk memberikan keuntungan bagi eksportir? Selanjutnya ada tinjauan pustaka, ada 5, yaitu yang pertama ada smart transportation, yaitu transportasi cerdas mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC untuk meningkatkan kinerja sistem transportasi dalam hal efisiensi, keselamatan, dan kualitas layanan. Nah, teknologi seperti manajemen lalu lintas berbasis sensor, kendaraan otonom, dan sistem pembayaran otomotif digunakan untuk mengurangi kemacetan, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, dan menciptakan jaringan transportasi yang lebih terhubung. Nah, menurut DKK pada tahun 2018, sistem ini menghemat waktu perjalanan secara signifikan. Nah, sehingga penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dan rantai pasokan sekaligus kontribusi terhadap mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Yang kedua, ada penentuan tarif angkutan darat. Nah, penentuan tarif angkutan darat adalah proses penting yang mempertimbangkan biaya operasional, permintaan pasar, dan regulasi pemerintah. Nah, biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan tenaga kerja semuanya dihitung untuk menentukan tarif yang adil. Nah, menurut Nordin et al. Pada tahun 2020, isu lingkungan seperti emisi karbon juga menjadi faktor penting dalam pengaturan tarif transportasi. Di Indonesia, pemerintah berperan besar dalam menetapkan tarif, seringkali menyesuaikan
menyesuaikannya berdasarkan harga bahan bakar dan kondisi ekonomi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan layanan transportasi tetap terjangkau. Yang ketiga ada cost benefit analysis atau CBA. Nah, cost benefit analysis adalah metode evaluasi yang digunakan untuk membandingkan total biaya dengan manfaat yang diharapkan dari suatu proyek. Nah, dalam konteks perencanaan infrastruktur, CBA memungkinkan pengambil keputusan untuk menilai kelayakan ekonomi serta dampak sosial proyek tersebut. Menurut Boardman et al., pada tahun 2018, CBA melibatkan analisis biaya langsung maupun tidak langsung, seperti jangka panjang terhadap lingkungan serta memperhitungkan potensi manfaat yang tidak selalu dapat diukur secara finansial seperti peningkatan kualitas hidup dan keselamatan. Yang keempat ada pengaruh teknologi terhadap efisiensi logistik. Nah, teknologi modern terutama dalam smart transportation memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi logistik. Nah, teknologi seperti GPS dan sistem manajemen rute memungkinkan pengiriman lebih cepat dan pengurangan biaya operasional. Nah, menurut peneliti Wigili, pada tahun 2021, adopsi teknologi berbasis awan dan sensor pintar dapat mengurangi biaya logistik hingga 15%. Yang penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dengan visibilitas real time dalam rantai pasok, perusahaan dapat merespon perubahan yang lebih cepat dengan lebih cepat yang meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi potensi gangguan dalam distribusi. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah dampak sosial dan lingkungan. Nah, smart transportation memberikan manfaat signifikan tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada lingkungan dan masyarakat. Nah, penggunaan teknologi untuk otomatisasi rute dan pengurangan emisi membantu menekankan polusi udara. Yang penting dalam mitigasi perubahan iklim. Rahman pada tahun 2020 menunjukkan bahwa smart transportation dapat mengurangi emisi karbon hingga 25% di kota-kota besar. Dampaknya pada masyarakat juga terasa dalam bentuk aksesibilitas transportasi yang lebih luas, di mana kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses transportasi kini dapat menikmati layanan yang lebih inklusif dan efisien. Termasuk pada pembahasan ada 3, yaitu yang pertama ada analisis biaya implementasi teknologi smart transportation. Nah, implementasi teknologi smart transportation melibatkan investasi besar di awal, terutama dalam pengadaan perangkat Internet of Things atau IoT dalam sistem manajemen transportasi dan infrastruktur komunikasi yang memadai. Nah, biaya instalasi ini cenderung tinggi di wilayah dengan infrastruktur transportasi yang kurang berkembang karena diperlukan peningkatan signifikan dalam jaringan dan fasilitas penunjang. Namun, meskipun biaya awalnya besar, penghemat jangka panjang dapat diraih melalui pengurangan biaya operasional, optimasi rute dan efisiensi bahan bakar, serta kemampuan pemeliharaan prediktif yang memperpanjang usia peralatan dan mengurangi downtime. Yang kedua ada dampak implementasi terhadap tarif angkutan darat. Nah, penerapan teknologi dalam transportasi darat memungkinkan adanya penentuan tarif yang lebih dinamis dan responsif terhadap kondisi nyata, seperti lalu lintas, permintaan, dan cuaca. Nah, teknologi ini membantu operator transportasi menyesuaikan tarif secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Namun, jika regulasi pemerintah tidak seimbang, ada kemungkinan biaya implementasi teknologi dibebankan langsung kepada konsumen dalam bentuk tarif yang lebih tinggi. Nah, hal ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat dalam berpotensi menurunkan daya saing di pasar ekspor, terutama bagi industri yang sangat tergantung pada biaya logistik. Yang ketiga ada efisiensi ekspor berkat
Smart Transportation. Nah, Smart Transportation mampu meningkatkan efisiensi dalam proses ekspor dan dengan mengoptimalkan penggunaan armada transportasi dan mempercepat waktu pengiriman. Dengan adanya sistem pelacakan dan manajemen logistik berbasis teknologi real-time, pengiriman dan penerima dapat memantau pergerakan barang secara langsung, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, optimasi rute berbasis data juga mengurangi resiko keterlambatan dan meningkatkan kapasitas pengiriman dalam satu perjalanan yang pada akhirnya mendukung kelancaran ekspor dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Kita masuk pada kesimpulannya, yaitu implementasi teknologi Smart Transportation dalam sektor angkut darat menawarkan banyak potensi manfaat, terutama dalam mendukung kegiatan ekspor melalui efisiensi waktu dan biaya. Meskipun ada tantangan awal terkait biaya investasi, manfaat jangka panjang yang diperoleh seperti peningkatan efisiensi dan fleksibilitas tarif dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi industri ekspor. Namun untuk memaksimalkan manfaat diperlukan regulasi yang tepat agar penentuan tarif tetap adil dan tidak membebani pelaku usaha ekspor. Yang terakhir ada saran. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk membangun infrastruktur teknologi yang mendukung implementasi smart transportasi seperti jaringan IoT, sistem komunikasi andal, dan pusat data. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan teknologi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi angkutan darat dan kegiatan ekspor. Yang kedua ada penyusunan regulasi tarif yang adil dan transparan. Nah, agar investasi dalam smart transportasi tidak menjadi beban bagi konsumen dan pelaku ekspor, pemerintah perlu merumuskan regulasi tarif yang adil. Regulasi ini harus mengakomodasi biaya investasi teknologi tanpa mengurangi daya saing angkutan darat serta mencegah eksploitasi biaya tambahan pada penggunaan jasa. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan untuk SDM di sektor transportasi. Nah, penerapan teknologi canggih seperti smart transportation memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pemahaman terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, pelatihan SDM di sektor transportasi harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa operator dan pengelolaan angkutan darat mampu mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Yang terakhir yaitu yang keempat ada kolaborasi antara stakeholder dalam mendukung ekspor. Nah, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, perusahaan logistik, dan eksportir dan penyediaan teknologi. Nah, kolaborasi ini penting untuk menyelaraskan tujuan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mendukung pertumbuhan ekspor. Nah, penelitian dan pengembangan bersama juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan informasi smart transportation. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.